Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adibila Amalia dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Mari kita simak video selanjutnya. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu tentang hakikat pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan Islam memiliki sasaran pada manusia yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Pendidikan Islam merupakan proses perubahan menuju ke arah yang positif. Dalam konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah jalan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad. Pendidikan Islam dalam konteks perubahan ke arah yang positif ini identik dengan kegiatan dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Keterkaitan pendidikan dengan Tuhan ini secara prospektif dipadu oleh kitab suci Al-Quran. Nabi sebagai utusan Allah memiliki tugas utama menyampaikan wahyu kepada umat manusia secara berangsur-angsur sesuai dengan konteksnya. Proses pewahyuan yang berangsur-angsur ini selain dimaksudkan untuk menjaga agar hidup manusia tidak terlepas dari bimbingan Tuhan, juga menunjukkan bahwa wahyu selalu berdialog dengan lingkungan dan alam manusia. Oleh karena itu, eksistensi pendidikan Islam pada hakikatnya terletak pada iman dan komitmen terhadap ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dan senada dengan definisi pendidikan Islam yang disajikan oleh Ahmad D. Marimba. Ia menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam, yaitu kepribadian Muslim. Unsur yang mendukung pelaksanaan pendidikan Islam yaitu yang pertama, usaha berupa bimbingan bagi pengembangan potensi jasmania dan rohania secara seimbang. 2. Usaha tersebut didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang ketiga, usaha tersebut diarahkan pada upaya untuk membentuk dan mencapai kepribadian manusia, yaitu kepribadian yang di dalamnya tertanam nilai-nilai Islam sehingga segala perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peserta didik. Seiring dengan pentingnya akhlak dan kepribadian, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Sajjad Husain, juga dapat dipahami sebagai berikut. Suatu pendidikan yang melatih jiwa murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, kepuasan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis ilmu pengetahuan, mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya menekankan 3 hal, yaitu suatu upaya pendidikan dengan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik. Yang kedua, bahan pendidikan yang diberikan kepada anak didik berupa bahan material, yakni berbagai jenis ilmu pengetahuan dan spiritual, yakni sikap hidup dan pandangan hidup yang dilandasi nilai etis Islam. Yang ketiga, tujuan pendidik yang ingin dicapai adalah mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur.
Tujuan pendidikan Islam. Hakikatnya, tujuan pendidikan agama Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan pendidikan agama Islam didasarkan pada sistem nilai yang istimewa yang berasaskan pada Al-Quran dan hadis, yaitu keyakinan kepada Tuhan, kepatuhan dan penyerahan kepada segala perintahnya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka, pendidikan agama Islam bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia atau akhlakul karimah dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu adalah tujuan terakhir, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara. Masing-masing pengertian tersebut memiliki pengertian berbeda-beda. Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah tujuan akhir. Tujuan terakhir ini merupakan tujuan tertinggi yang bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peran sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, indikator dari insan kamil yaitu menjadi hamba Allah. Yang kedua yaitu adalah mengantarkan subjek didik menjadi khalifah Allah di bumi yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 30. Yang ketiga, untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 28 sampai dengan 77. Yang terakhir, terciptanya manusia yang mempunyai wajah Qurani. Tujuan umum. Tujuan umum adalah maksud atau perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh pendidik untuk mencapai Al-Barasi dalam kajian tentang pendidikan Islam. Dan Salmiwati telah menyimpulkan 5 tujuan umum sebagai berikut. Untuk menggandakan pembentukan akhlak yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajaran memuaskan, menyiapkan pelajaran dari segi profesional. Selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengususan atau operasional tujuan tertinggi akhir. Dan tujuan umum Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani menjelaskan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu, tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara keseluruhan, tujuan profesional. Tujuan sementara. Tujuan ini pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntunan kehidupan. Karena itu, tujuan sementara bersifat kondisional, tergantung faktor di mana peserta didik itu tinggal dan hidup. Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu menurut Naqib al-Atas,
menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup atau philosophy of life. Jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuan adalah membentuk manusia sempurna atau insan kamil menurut Islam. Pemikiran Naqib ini tentu saja masih bersifat global dan belum operasional. Definisi tersebut mengandaikan bahwa semua proses pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah, dan tujuan mental. Saleh Abdullah tentang mengklarifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 3 bidang, yaitu fisik material, rohani spiritual, dan mental emosional. Ketiga-tiganya harus diarahkan menuju pada kesempurnaan. Ketiga tujuan ini tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan integratif yang tidak terpisah-pisahkan. Selanjutnya, menurut Abdurrahman An-Nahwi, berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku dan perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik individu maupun manusia. Menurut Ali Khalil Abu Ainaini, mengumumkan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah perpaduan antara pendidikan jasmani, akal, akidah, akhlak, perasaan, keindahan, kemanusiaan. Adanya nilai keindahan atau seni yang dimaksud oleh Al-Ainaini dalam tujuan pendidikan agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat dan tujuan pendidikan Islam yaitu sekian hasil dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.